evaluasi kimia diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 32 siswa yang mengikuti UH atau ulangan harian, dinyatakan belum tuntas KKM itu 15 siswa. Sehingga mengikuti program remedial, bukan remedial ya, remedial. Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial berdasarkan kondisi di atas adalah, sekarang Bapak Ibu saya buka pollingnya. Sekarang Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya di layar HP atau laptop Bapak Ibu semua. Kira-kira yang mana bentuk pembelajaran remedial yang paling tepat berdasarkan kondisi atau kasus di soal yang ketiga ini. Baru 4, yang lain masih mikir ya pasti. Yo, Bapak Ibu, remedial. Yo. Bapak Ibu, saya sedikit, ini itu sebetulnya pembelajaran remedial ini ada juknisnya Bapak Ibu sebetulnya. Jadi kalau tidak pernah membaca pasti akan kira-kira. Sebetulnya ada juknis, aturan bakunya itu ada. Dari Kemdikbud ada juknisnya. Kan Bapak Ibu baru 28 siswa, 20 guru dari 58 yang menjawab. Ayo. Ibu, saya tunggu, baru 1 menit polling dibuka. Pahami dulu berapa jumlah siswa yang belum tuntas dari berapa jumlah siswa di kelas tersebut. Sudah 29, masih belum ada separuhnya, ini 30 sudah separuhnya lebih, 50% sudah ngevote. Ini bentuk upaya kami Bapak Ibu untuk menyediakan polling ini supaya kemarin agak interaktif seperti itu. Karena kelemahan daringnya ini agak kurang interaktif juga ini sebetulnya. Tapi kita kemarin buat polling ini supaya Bapak Ibu bisa mengungkapkan pendapatnya atau pilihannya. Bapak Ibu, baru 30 dari 61 atau 31 sekarang. Ayo. 62 yang baru hadir, masih ada 40-an lebih yang belum join. 10 detik lagi Bapak Ibu, saya tutup pollingnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close polling. Bapak Ibu, dari pilihan jawaban yang hasil polling, yang paling banyak itu memilih memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Padahal Bapak Ibu, ini kira-kira jawabannya, saya buka dulu jawabannya, bisa jelaskan satu-satu. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, memberikan penugasan secara berkelompok. Pak, kok bisa memberikan penugasan secara berkelompok? Bukannya yang A, yang memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Bapak Ibu, untuk aturan remedial itu ada di dalam juknis tuntas belajar dari Kemdikbud. Ini soal ini kemarin keluar juga di SKB CPNS. Bapak Ibu, untuk aturannya, jika siswa yang tidak tuntas KKM atau yang tidak lolos di atas KKM di bawah 20% dari keseluruhan siswa di kelas itu, maka dia bisa memberikan bimbingan secara khusus. Jika yang tidak tuntas KKM kurang dari 20%. Jika yang tidak tuntas KKM 20% sampai dengan 50%, jadi antara 20% dengan 50%, berarti bisa 30, bisa 45%. Yang tidak lulus KKM, dia memberikan penugasan secara berkelompok. Itu aturannya seperti itu di juknisnya. Jika yang tidak tuntas KKM di atas 50% siswa di kelas tersebut, barulah diberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Berarti bukan siswanya yang salah, tapi gurunya yang salah memberikan pembelajaran menggunakan metode dan media itu. Karena hampir lebih dari setengah siswa itu tidak lulus KKM. Berarti gurunya harus mengubah metode dan menggunakan media yang berbeda. Coba kita lihat di soal ini.
Yang tidak lulus KKN itu ada 15. 15 siswa dari 32 siswa. Ini berapa persen kira-kira? Kalau 50%-nya 32 kan 16. Berarti ini kurang dari 50%. Betul, karena kurang dari 50%, sesuai aturannya tadi, jika yang tidak tuntas KKM antara 20 sampai 50%, berarti dia menggunakan penugasan secara berkelompok. Di soal ini kebetulan dia menyebutkan jumlah siswa Bapak Ibu yang belum tuntas. Jadi Bapak Ibu harus cari kira-kira berapa persen ini dari 10 siswa. Tapi di soal yang lain bisa juga menyebutkan langsung persenannya. Misalkan seperti ini. Dari data hasil PTS terdapat 35% siswa tidak tuntas. Kira-kira remedialnya pakai apa ya? Jadi kadang disebutkan langsung persenannya. Disoalkan persenannya, Bapak Ibu tinggal gampang. Tadi aturannya kurang dari 20% berarti bimbingan khusus. Antara 20 sampai 50% itu penugasan berkelompok. Lebih dari 50% itu pembelajaran ulang. Itu kuncinya. Kalau disebutkan persen enak, tinggal Bapak Ibu samakan dengan aturan tadi. Tapi kalau disebutkan seperti ini, jumlah siswanya, Bapak Ibu, dan Bapak kira-kira berapa persen ini yang tidak tuntas. Karena kebetulan di soal ini ada 15 siswa, dari 32 siswa, berarti dia kurang dari 50%. Aturannya, ini tadi penugasan berkelompok, yaitu 20% sampai dengan 50%. Itu penugasan berkelompok untuk pembelajaran remedialnya. Sekarang contoh soal keempat. Bapak Ibu, saya bacakan soalnya dulu. Bu Ratna memberikan nilai 90 kepada Tika yang merupakan keponakannya. Sedangkan Susi diberikan nilai 80. Padahal Bu Ratna tahu bahwa hasil ulangan Susi lebih baik. Berdasarkan kasus di atas, Bu Ratna melanggar prinsip penilaian, yaitu, Bapak Ibu silakan pilih di layar HP atau layar laptop masing-masing. Kira-kira Bu Ratna melanggar prinsip penilaian yang mana ini? Sudah ada yang jawab, akuntabel, oke. Objektif, oke. Adil, oke. Transparan, komplit ini semua. Tinggal valid yang belum ini. Ayo, pilih sekalian. Yang lain sudah sold out. Tinggal valid yang belum sold out. Emang jualan, Pak. Ya, Bapak Ibu, pilih couplingnya. Ada yang pilih coupling objektif, ada yang pilih coupling adil, ada yang pilih coupling akuntabel. Ayo. Saya pilih F, Pak. Ada nggak? F itu unitnya sudah habis, Bu. Nggak ke dalam brosur. Saya pilih F. Pak, kok saya nggak bisa jawab ya, Pak? Apa karena saya co-host ya? Apakah iya, Bu? Mungkin iya, Bu. Mungkin gara-gara co-host jadi mungkin muncul gitu. Iya, saya nggak bisa ngeklik dari tadi. Bapak Ibu, sudah 40 dari 68 yang menjawab. Oke, Bapak Ibu. Sekarang tidak apa-apa ini. Belajar bersama kita di sini. Belajar, Ibu Bapak. Ini yang dibilang Pak Fajar tadi, prinsip apa sih? The law of repetition tadi, pengulangan. Ini kalau di dalam teori belajar, ini teori belajar behavioristik. Diberikan drill soal terus-menerus sampai terbiasa. Diberi stimulus soal terus setiap hari, latihan soal terus. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini. Sudah Bapak Ibu, saya tunggu 10 detik lagi sebelum saya close pollingnya. Baru 46 dari 68, yang lain nyimak. Oke, Bapak Ibu, oke, saya close. Pilihan yang paling banyak ini objektif, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, guru di Kecamatan Jonggol. Yang paling tepat emang objektif, Bapak Ibu. Ini jawabannya paling tepat adalah objektif. Sebetulnya soal ini sangat mudah jika pilihannya tidak ada adil. Karena kadang kita itu agak bingung antara adil dengan objektif. Antara adil dengan objektif. Karena kebetulan di sini soal ini jawabannya ada adil dan objektif, maka agak sedikit bingung gitu ya. Bapak Ibu saya jelaskan satu-satu kenapa kok bisa objektif seperti itu. Bapak Ibu, objektif dan adil itu hampir mirip. Yang membedakan objektif dengan adil itu kata kuncinya hanya di gender
SARA dan status ekonomi. Misalkan gini, Bu Ratna memberikan nilai 90 kepada Tika yang merupakan sama-sama orang dari suku Jawa. Nah, kalau soalnya gender atau SARA menyangkut suku, ras, agama, itu berarti dia masuk ke adil. Kalau dia konteks soalnya gender atau SARA, membahas suku, ras, agama, itu masuknya ke adil. Misalkan tadi, Bu Ratna memberikan nilai 90 kepada Tika karena merupakan sama-sama suku Jawa atau sama-sama beragama ini. Nah, itu berarti masuknya ke adil. Tapi di soal ini, konteksnya adalah bukan SARA atau gender atau status ekonomi atau status sosial, tapi konteksnya adalah keluarga. Karena Tika merupakan keponakannya. Karena keponakan, berarti dia masuknya ke adil. Itu sangat jelas dijelaskan di Permendikbud tentang standar penilaian pendidikan. Itu definisinya sangat jelas kayak Bapak Ibu. Tentang adil itu apa, objektif itu apa, itu ada di Permendikbud tentang standar penilaian pendidikan atau SPP. Itu jelas sekali definisinya ada. Yang membedakan adil dengan objektif itu hanya di konteks soalnya. Kebetulan di sini keponakan, berarti Bu Ratna tidak objektif, subjektif karena dia. Berarti dia melanggar prinsip objektif. Tapi kalau konteks soalnya ada menyangkut agama, suku, ras, terus gender itu laki-laki perempuan misalkan. Itu berarti masuknya ke adil Bapak Ibu. Pak, lalu valid atau Bapak? Valid. Valid itu sinonimnya adalah sahih. Sahih itu artinya valid. Bapak Ibu pasti pernah melakukan penelitian yang menguji validitas. Valid itu artinya menggunakan alat ukur yang sesuai dengan apa yang diukur. Misalkan kita mau mengukur panjang sebuah tali. Kita menggunakan meteran. Itu namanya valid. Tidak menggunakan timbangan. Itu namanya valid. Kalau Bapak Ibu ingin mengukur kognitif siswa, berarti alat ukurnya harus berupa tes tertulis. Seperti itu namanya valid atau sahih. Jadi menggunakan alat ukur sesuai yang diukur, itu namanya valid. Mengukur berat menggunakan timbangan, itu valid. Kalau mengukur berat menggunakan meteran, tidak valid. Sama, mengukur penilaian kinerja menggunakan tekstrumen, valid. Tapi mengukur sikap menggunakan tes tertulis, tidak valid. Itu namanya valid atau sinonimnya itu sahih. Yang C itu akuntabel Bapak Ibu. Akuntabel itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabel ini hampir mirip artinya dengan transparan atau terbuka. Jadi C dengan E itu hampir mirip. Yang membedakan hanya konteksnya juga. Akuntabel itu biasanya di soalnya itu konteksnya itu orang tua. Jadi pihak luar instansi yang menanyakan. Misalkan Bu Siti mendatangi guru kelas 5 karena Bu Siti ingin menanyakan kenapa Siti menjadi ranking 2 semester ini. Padahal biasanya Siti, ini nilai ulangan hariannya Ibu, ini nilai PTS-nya Bapak, ini nilai PAS-nya Bapak. Berarti Bu Siti, guru kelas 5 itu menerapkan prinsip akuntabel karena bisa mempertanggungjawabkan penilaian yang dia laksanakan. Yang E itu transparan Bapak Ibu. Transparan itu sinonimnya kadang itu terbuka. Terbuka itu dalam arti yang saya bilang tadi konteksnya yang berbeda dengan akuntabel. Kalau akuntabel itu pihak luar sekolah seperti orang tua. Kalau transparan atau terbuka itu dalam konteks satu instansi. Misalkan kepala sekolah. Kepala sekolah ingin mensupervisi Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan buku penilaian. Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan, berarti Bapak Ibu melanggar prinsip transparan atau terbuka. Bisa juga pengawas misalkan, pengen mengecek kinerja Ibu, diminta untuk menunjukkan perangkat penilaiannya. Tapi Ibu atau Bapak tidak bisa menunjukkan, berarti Bapak Ibu melanggar prinsip transparan atau terbuka. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang kelima. Saya bacakan dulu soalnya. Pak Tony merupakan seorang guru olahraga. Hari ini beliau akan melaksanakan penilaian materi gerak lokomotor melalui teknik penilaian praktik dan tertulis. Tindakan Pak Tony sesuai dengan prinsip penilaian yaitu, saya buka pollingnya Bapak Ibu sebentar. Silakan Bapak Ibu diklik di layar HP dan layar masing-masing.
A. Terbuka, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Objektif, E. Adil. Sistematis, menyeluruh, objektif sudah dipilih semua, hampir imbang itu sistematis sama menyeluruh. Tinggal yang belum sold out ini terbuka sama adil. Ayo Bapak Ibu, pilih semua biar makin beragam nanti jawabannya. Ayo Bapak Ibu, sudah 38, ayo makin percaya diri. Ini Bapak Ibu namanya soal studi kasus aplikatif Bapak Ibu, soal-soal seperti ini. Hampir tipe-tipe soal-soal seperti inilah yang sekarang ngetren digunakan sebagai soal-soal seleksi. Sudah 48 dari 80 peserta yang memberikan polling jawabannya. Saya tunggu 5 detik lagi Bapak Ibu. Silakan yang belum ikutan polling, silakan dipilih di layar HP atau layar laptop Bapak Ibu semua. Oke, 51. Oke. Saya close ya Bapak Ibu ya. Close. Paling banyak jawabannya adalah sistematis ya, sistematis. Pilihan kedua terbanyak adalah menyeluruh. Pilihan banyak ketiga objektif dan yang keempat itu adil Bapak Ibu. Kita lihat dulu kunci jawabannya Bapak Ibu ya. Yang paling tepat jawabannya dari soal pada nomor 5 ini adalah menyeluruh Bapak. Pak, kok menyeluruh bukan sistematis? Bapak Ibu, sistematis dan menyeluruh ini bedanya seperti ini Bapak Ibu. Sistematis itu artinya penilaian itu dilakukan secara berurutan. Misalkan sebelum penilaian, Bapak Ibu pasti yang pertama itu adalah membuat rencana penilaian, melaksanakan jadwal, menentukan jadwal penilaian, melaksanakan penilaian, melakukan evaluasi hasil penilaian. Itu namanya sistematis, jadi dia urut. Jadi untuk penilaian itu tidak bisa langsung tiba-tiba sekonyong-konyong guru tersebut ingin melaksanakan penilaian. Di soalnya seperti itu biasanya. Jadi dia seorang guru itu harus membuat rubrik penilaian, menjadwalkan jadwal penilaian hari kapan, tanggal berapa. Itu namanya sistematis, Bapak Ibu. Kalau di soal ini dia cenderung ke menyeluruh. Kenapa menyeluruh itu Bapak Ibu? Artinya penilaian itu tidak hanya menilai dari satu aspek. Makanya Pak Tony di soal ini melakukan penilaian praktik dan tertulis pada materi lokomotor pada pelajaran PJOK. Karena Pak Tony tidak hanya menggunakan penilaian praktik sebagai acuan, berarti dia menggunakan kognitif juga. Karena di dalam materi lokomotor itu tidak hanya penilaian dari praktik, tapi dari kognitif juga ada Bapak Ibu. Kadang di soalnya pun ada disebutkan penilaian afektif. Jadi guru ini untuk guru A misalkan, guru A untuk melakukan penilaian matematika dia menggunakan dari penilaian sikap, penilaian kognitif, penilaian psikomotor, itu namanya menyeluruh. Jadi itu adalah salah satu ciri khas dari kompetensi dasar. Jadi salah satu ciri khas dari pembelajaran atau kurikulum yang kita anut sekarang. Tidak hanya menilai kemampuan siswa dari satu aspek saja, tetapi dari berbagai aspek yang namanya menyeluruh. Kebetulan di soal itu, Pak Tony menggunakan teknik dengan praktik dan tertulis. Di soal lain, biasanya disebutkan juga menilai sikap, menilai menggunakan observasi, menggunakan teknik penilaian diri, teknik penilaian teman seperti itu. Jadi sistematis tadi ada urut-urutannya. Sebelum penilaian itu harus merancang penilaian, membuat rubrik penilaian, melaksanakan penilaian dan mengevaluasi hasil penilaian. Itu namanya menyeluruh. Sistematis. Kalau menyeluruh yang ini, jadi menilai dari beberapa kompetensi yang dimiliki siswa, tidak hanya kognitif tetapi juga afektif dan juga psikomotor. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk materi nanti Bapak Ibu saya share. Ini jam berapa ya Bu ya? Ini saya sudah selesai Bapak Ibu. Untuk 5 aspek pedagogi yang lain, kemarin tim dari kabupaten sepakat akan membuatkan video tutorial kepada Bapak Ibu. Nanti Bu Titik Suryani yang akan yang punya proyek itu. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Dan jika ada pertanyaan terkait P3K, tanyakan saja Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan, tong isin-isin, tong malu-malu, naros wae. Japri mangga, nanya ke rekan narasumber Kecamatan Jonggol mangga, pokoknya kalau bisa kami jawab, insya Allah pasti kami jawab Bapak Ibu. Jadi ini akhir dari materi pedagogik yang 2 aspek itu, yang 5 aspek nanti akan
rencana kita buatkan video Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ucapan terima kasih kepada Bapak Abdul Wahab yang sudah sangat bersemangat sekali ya dalam membawakannya. Suara-suaranya yang lantang. Suara-suaranya sangat lantang. Saya juga ikut belajar juga, merefresh pengetahuan saya yang sudah banyak lupa juga, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya yang ada di room ini, untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut saja ke materi teknis berikutnya, yaitu materi teknis tentang profesional yang akan dibawakan oleh rekan saya, Dek Bambang ya, karena masih muda sih. Sadar diri udah tua. Kepada Pak Bambang Tri Asido, waktu dan tempatnya saya persilakan. Silakan dibedah soal-soal. Siap. Iya, tunggu dulu ya. Ya, terima kasih Ibu Santi yang sudah memberikan waktunya. Juga Pak. Bapak sudah sembuh, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ada, Pak, sangat jelas. Sangat jelas. Tes. Tes. Ada Pak suaranya Bambang nggak ya? boleh sedikit dulu dong bahwa udah sembuh kan Bapak? Ini ada suaranya nggak Bu kemarin ya? Pak Wahab nih ada apa? Ada something Pak Bambang. Jaga kesehatan Pak, yang penting Pak. Pun harus kuat. Ibu Santi, saya ada suaranya nggak Bu Santi ya? Ada. Oh, Sangat ada. jelas Pak, sangat jelas. Oke. Jelas. Siap. Oke, tadi ditanya gimana, udah sembuh belum? Sebetulnya sudah sembuh dari hampir 2 minggu yang lalu, Bu. Oh, Begitu. alhamdulillah. Sudah sembuh. Jadi minta maaf juga kepada Bapak Ibu. Jadi salah satu ini diundur mungkin karena kejadian saya kemarin ya Bapak Ibu ya. Padahal tinggal beberapa hari lagi akan melaksanakan tatap muka harusnya ya, ternyata sesudah rapat hari itu tuh ternyata saya dinyatakan positif COVID seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengharuskan isolasi di Rumah Sakit Mary dapat 8 hari kemarin, kemudian dilanjutkan lagi isolasi di rumah kemarin, dan besok tetap harus harus kontrol, jadi tidak bisa ikut bergabung mungkin dengan Bapak Ibu sekalian besok seperti itu. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya, masih semangat ya? Masih. Iya, ini materi terakhir di hari ini, jadi harus tetap semangat karena apa ya? Ya semoga semangatnya ini terus sampai Bapak Ibu dapat lulus seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan, oh ya sebelumnya mau memperkenalkan dulu, mungkin saya Bambang Tri Asido, Bapak Ibu mungkin udah banyak yang kenal juga. Mbak bisa minta bantunya nggak nih Mbak? Nggak mau nih dia. Nggak mau full, oh udah. Nggak mau full keras loh. Grogi ya. Boleh aku bercandain gak sih? Aku kayaknya garing banget deh, suka pengen bercanda. Boleh. Harusnya TikTokan Bu, lebih enak. Jadi saling lempar. Pak Bambang yang aku bully deh. Ya, begitu Pak Wahab. Jadi kebetulan saya pun ini baru pertama kali dipercaya nih sama ibu-ibu senior untuk harus Mama Rempong. Ada program kaderisasi, Pak. Iya. Begitu, jadi saya dikorbankan untuk untuk ikut campur gitu Pak di kegiatan sekarang ini seperti itu. Iya, sudah mengenalkan diri dulu, saya Bambang Tri Asido. Saat ini saya mengajar di SDN Malati, Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol. Sebelumnya saya pun menghonor Bapak Ibu di SDN Jonggol 2, SD Center seperti itu, dari 2017 sampai 2019 awal, kemudian syukurnya diangkat menjadi PNS di SDN Malati, Cibodas tahun 2019 mulai Februari seperti itu. Di sini saya dipercaya untuk menyampaikan
tentang kompetensi profesional Bapak Ibu yang ada di bagian teknis ya seperti itu ya. Jadi ya langsung saja. Di sini mungkin sudah sangat awam Bapak Ibu ketahui bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen itu sepertinya dasarnya kita dalam bertugas mungkin seperti itu. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru yang dimaksud di Undang-Undang Guru dan Dosen itu seperti yang sudah kita ketahui ada 4 kompetensi Bapak Ibu, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan profesional seperti itu. Dan yang dibahas saya saat ini tentang profesionalnya seperti itu. Definisi profesional di sini kata kuncinya itu bahwa profesional itu adalah bersangkutan dengan profesi, kemudian untuk menjalankan itu harus memiliki kepandaian khusus dan harus ada pembayaran atau bisa dibilang mungkin gaji atau hasil uang dari kegiatan dari kepandaian kita tersebut. Seperti itu. Di sini pun ada definisi kompetensi profesional guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan kompetensi profesional itu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menjabarkan bahwa kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya. Ya isi tentang undang-undang dan peraturan pemerintah ya Bapak Ibu, karena ya yang pernah saya alami pun ketika seleksi ASN kemarin pun memang tidak sedikit soal yang keluar yang tentang undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, Permendikbud dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dipelajari lagi lebih dalam lagi tentang undang-undang yang menyangkut tentang keguruan. Ini pun ada dasar hukumnya, biasanya pun selalu ada muncul banyak tentang undang-undang di soal-soal yang akan ada. Yang pertama tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian PP Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Permendiknas Tahun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Seperti itu yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu lebih dalami lagi, apa saja isinya, tentang apa sajanya, itu karena biasanya selalu ada disinggung di soal-soal seperti itu. Di sini pun ada indikator kompetensi profesional menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Ini akan kita bahas nanti satu persatu. Yang pertama itu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Kemudian yang kedua itu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, ya, menguasai SKKD pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, ya, untuk nantinya itu tidak menimbulkan kejenuhan kepada anak-anak. Jadi kita harus dituntut mengajar kreatif, inovatif, mencari hal-hal baru seperti itu. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, betul. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, teknologi informasi komunikasi itu sangat-sangat menjadi dasar kita untuk mengajar seperti itu. Oke, di sini ada contoh soal dan pembahasannya. Saya membuat sebuah video soal, nanti Bapak Ibu boleh mempersiapkan alat tulis atau mungkin di handphone saja dicatat boleh. Ada beberapa soal yang Bapak Ibu bisa jawab, kemudian nanti selanjutnya akan kita bahas bersama-sama seperti itu.
Oke, Bapak sudah siapkan Bapak Ibu untuk alat tulis dan handphonenya? Saya akan mulai untuk membuka soalnya, nanti ada beberapa soal. Silakan Bapak Ibu tulis saja jawabannya di situ. Ada muncul nggak, Mbak? Ini soalnya 40 detik per soalnya. Tiga, dua, satu. Beralih ke soal selanjutnya, Bapak Ibu. Soal nomor 2. Ya. 5 kali 3. Bapak Ibu jawabnya di kertas boleh atau di handphone di catatan dulu ya. Seperti itu. Tidak perlu di chat langsung. Enggak. Enggak kok. Bukan, ini video. Oh, yang PPT-nya. Dari PPT yang besar. Jadi online kan? Enggak offline namun.
Ini dia videonya. Soal nomor 7 masih beberapa soal lagi Bapak Ibu. Dua, satu. Soal nomor 9. Ya. Iya, ini waktunya otomatis Bapak Faisal.
Jadi nomor terakhir Bapak Ibu, silakan bisa dibaca dengan baik. Oke, selesai Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita akan membahas soalnya bersama-sama. Bapak Ibu yang mau sambil ngopi dulu, monggo sambil ngopi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena hari semakin siang, waktu-waktu yang krusial untuk tidur. Di sini akan dibahas 15 soal tadi Bapak Ibu, dari soal profesional dan dari setiap indikator tadi. Di sini yang pertama indikator pertama tentang di materi kompetensi profesional guru itu adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Di sini ada 5 pelajaran yang inti dalam pelajaran sekolah, yaitu Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PPKN. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS, dan PPKN. Seperti itu untuk bahasa Indonesia. Di sini yang menjadi indikatornya itu adalah memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa itu dari mana si anak ini mendapatkan suatu bahasa, seperti itu kata-kata yang biasanya di luar jam belajar, biasanya dari lingkungannya, seperti itu. Pemerolehan bahasa. Selanjutnya ada memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia, lalu menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada memiliki keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan ini keterampilan dasar, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian ada memahami teori dan genre sastra Indonesia. Genre itu kalau di musik mungkin aliran, ada aliran pop, rock, dangdut, dan lain-lain. Kalau di bahasa Indonesia itu ada genre imajinatif dan non-imajinatif, Bapak Ibu. Untuk genre imajinatif sendiri itu seperti dongeng, drama, puisi, pantun, dan lain-lain. Untuk yang non-imajinatif itu ada esai, biografi, sejarah, kemudian surat menyurat pun itu termasuk ke non-imajinatif. Ini soal yang tadi, status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat, memunculkan adanya ideolek, dialek, dan ragam bahasa. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat apa ya Bapak Ibu ya? Apakah konvensional, ataukah unik, ataukah dinamis, bervariasi, ataukah produktif. Pembahasan yang telah dibuat dari tim kabupaten yaitu seperti ini Bapak Ibu. Di selanjutnya ternyata jawaban itu adalah bervariasi. Kenapa bervariasi? Karena setiap anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari beberapa status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, itu ideolek, ragam bahasa yang bersifat perorangan, ideolek. Kemudian dialek, variasi bahasa
sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu, mungkin logat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ragam. Ragam itu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, ada baku dan ada pun tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi, bukan unik. Unik pun berbeda-beda seperti itu. Kemudian masih di indikator yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Pelajaran kedua itu matematika, menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural, serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika. Kemudian mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal. Matematisasi horizontal dan vertikal. Horizontal itu kasus matematika yang ada di kehidupan sehari-hari kita ubah menjadi bentuk seperti apa ya namanya tuh? Seperti bentuk simbol-simbol seperti itu. Kemudian vertikal, dari simbol-simbol kita ubah ke yang lebih abstrak lagi, rumus-rumus dan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer atau aplikasi komputer seperti itu. Contoh soalnya, umur ayah 4 kali lebih tua dari anaknya. Setelah 16 tahun, umur ayah akan menjadi 2 kali lebih tua dari anaknya. Tentukan umur mereka sekarang. Umur ayah 4 kali lebih tua dari anaknya. Setelah 16 tahun, umur ayah ternyata menjadi 2 kali lebih tua dari anaknya. Berapa umurnya? Berikut pembahasannya, yaitu ternyata anak itu berusia 24 tahun dan ayahnya 48 tahun. Pembahasannya seperti ini, bahwa ayahnya itu 4 kali 4 kali untuk umur anak. A ditambah 16 itu 16 tahun tadi ya. Ya 16 tahun umur ayah menjadi 2 kali umur ayah tambah 16. Kemudian 4M ini tadi A itu 4M. 4M ditambah 16 sama dengan 2 kali umur anak tadi tambah 32. 2M ini, 2M yang bawahnya itu kita pindahkan ke kiri, jadi 4M dikurang 2M Bapak Ibu, menjadikan hasil 2M seperti itu. Kemudian yang 16 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, posisinya berubah menjadi negatif. 32 dikurang 16 itu sama dengan 16. Kemudian M sama dengan 16 dibagi 2 ini pindah menjadi dibagi, 16 dibagi 2 yaitu 8. Umur anak sekarang yaitu 8 tambah 16 sama dengan 24. Kemudian umur ayahnya berapa? Umur ayah itu adalah 24 dikali 2 tadi. Maka umur ayah itu 48 tahun seperti itu. Kemudian yang IPA mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antar konsep yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA. Soalnya, Lulu dan Ika akan melakukan percobaan. Bahan dan alat yang disediakan adalah batang yang terbuat dari plastik, kayu, tembaga, dan besi. Dengan panjang dan besar yang sama, yang setiap ujungnya diolesi mentega, gelas berisi air panas, dan gelas berisi air panas. Seperti itu. Variabel bebasnya pada percobaan Lulu dan Ika itu yang mana? Seperti itu mungkin. Yang menjadi variabel bebas itu adalah yang B, besar kecilnya batang. Ukuran batang. Variabel bebas merupakan variabel yang memiliki sifat independen atau tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah besar kecilnya batang. Mungkin sampai sini udah ada yang betul semua Bapak Ibu ya. Masih seputar pembelajaran-pembelajaran. Yang selanjutnya itu adalah IPS. Yang pertama,
menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS. Yang kedua, mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS. Yang ketiga, memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam dalam konteks kebinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Yang keempat, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. Soal IPS yang tadi sudah Bapak Ibu kerjakan itu seperti ini, adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama, dan memberi tuntutan bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial. Itu yang mana? Yang A, semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai makhluk sosial. Yang B, kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan. Kemudian yang C, adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Konsensus di sini itu adalah seperti kesepakatan seperti itu, kesepakatan nilai dalam masyarakat, Bapak Ibu. Kemudian yang D, menurunnya tantangan dari pihak luar dan persamaan visi misi dan tujuan. Yang E, bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Yang jawaban dari soal tadi itu adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Mengapa? Karena proses integrasi dapat dipahami sebagai sebuah proses penyesuaian antar unsur dalam masyarakat yang majemuk, yang beragam, hingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Materi pelajaran yang selanjutnya itu adalah tentang PPKN, Bapak Ibu. Yang pertama itu menguasai materi keilmuan meliputi dimensi pengetahuan, sikap nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKN. Itu kemudian menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta bela negara. Yang ketiga, menguasai konsep dan prinsip perlindungan pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar. Yang keempat, menguasai konsep prinsip nilai moral dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegaraan dan dunia. Soal dari pelajaran PPKN ini, Pak Bejo adalah guru PPKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian dari hasil evaluasi Siska selalu diberikan nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80 dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. Ini mungkin tadi sudah dibahas juga ya, mirip-mirip soal dengan yang dibahas Pak Fajar. Sudah jelas bahwa jawabannya itu yaitu objektif. Kita lihat, nah, betul ya. Jawabannya itu objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian begitu. Karena tadi si Siska itu tetangganya Pak Bejo, mungkin Pak Bejo merasa dekat atau akrab atau seperti apa, jadi menilainya itu secara subjektivitas, tidak secara objektivitas, yang bahwa ternyata yang berprestasi itu adalah Rudi, seperti itu. Di sini indikator yang kedua yaitu menguasai kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Memahami standar kompetensi 5 mata pelajaran, memahami kompetensi dasar 5 pelajaran, SK, KD, dan tujuan pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu. 5 mata pelajaran tersebut yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN, seperti itu. Nah, ini materi ini lebih ke kewajiban kita dalam pembelajaran ya Bapak Ibu, seperti itu. Yang pertama, memahami standar kompetensi 5 mata pelajaran. Soalnya langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut, kecuali. Nah, hal apa yang kira-kira tidak diperlukan dalam membuat soal tes uraian? Apakah melakukan analisis KI, KD, serta indikator?
atau mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap, atau menyusun kisi-kisi, yang D membuat atau menulis soal, yang E membuat pedoman penskoran. Di sini mungkin Bapak Ibu kalau misalnya menyusun kisi-kisi itu sudah sangat jelas, pasti sebelum membuat soal itu membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Kira-kira apakah A, B, D, atau E? Jawaban itu adalah A, melakukan analisis KI, KD, serta indikatornya. Nah, berikut ini langkah-langkah menulis soal tes uraian. Yang pertama itu mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Yang kedua, menyusun kisi-kisi, pasti. Yang ketiga, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawabannya, yaitu yang pentingnya mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat, membuat petunjuk pengerjaan soal dan skoran, mengadakan uji coba, kemudian soal tersebut direvisi lagi jika tidak sesuai. Begitu. Soal yang selanjutnya, silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP apa, Bapak Ibu? Seperti itu. Silabus dan RPP mungkin ya sangat berbeda sekali. Apa saja yang membedakannya? Apakah yang A, silabus berisi kompetensi dasar, dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang B, silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. RPP dibuat oleh setiap guru, dan silabus dibuat oleh tim guru. RPP dibuat oleh guru dan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa silabus itu diturunkan langsung dari Kemendikbud seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban C dibuat oleh tim guru, silabus dibuat oleh tim guru tidak kurang tepat. Silabus dibuat oleh satuan pendidikan atau sekolah itu pun kurang ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya itu yang mana ya? Jawabannya itu adalah A. Silabus berisi KD dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kelulusan. Silabus dikembangkan dari KI dan KD. Sementara RPP itu mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian KD, dan tujuan pembelajaran RPP disusun oleh masing-masing guru. Nah, ini di sini dijelaskan juga bahwa sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu seperti itu. Jadi jangan sampai terkecoh bahwa silabus itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh kita atau mungkin dari KKG atau seperti apa. Yang betul itu silabus dikembangkan oleh Kemendikbud seperti itu. Indikator selanjutnya memahami tujuan pembelajaran 5 mata pelajaran tadi. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam, ya ini sangat jelas juga Bapak Ibu, setelah menyusun indikator, kemudian menyusun tujuan pembelajarannya itu ada di RPP Bapak Ibu. Indikator dan tujuan pembelajarannya adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran itu komponen dari RPP. Bisa ada di awal, seperti itu sangat jelas. Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi profesional mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Oke, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Bapak Ibu memilih materi 5 mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, kemudian mengolah materi 5 mata pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Soal tentang indikator ini, contoh soalnya, yaitu seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Oh iya Bapak Ibu, mungkin sedikit tips dasar juga biasanya ketika mengerjakan soal, seperti tadi yang sudah dibahas Pak Fajar juga, bahwa kita tuh langsung ke
pertanyaannya dulu Bapak Ibu. Kita lihat pertanyaannya dulu, kemudian kita pahami soal yang atasnya atau penjelasnya. Seperti itu. Yang pertama, kita baca langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. Langkahnya apa saja? Apakah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator? Atau yang B, menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum? Ataukah menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik? Atau melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas dalam dan keluasan materi pelajaran? Yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang D kan? Yang A. Jawabannya itu yang A, betul Ibu. Mengidentifikasikan aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti KI dan KD dan indikator. Langkah-langkah memilih materi itu sebagai berikut. Dijelaskan bahwa yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan KD, kompetensi dasar. Kemudian memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga memilih sumber bahan ajar. Contoh soalnya, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Itu apa? Apakah sejarah tokoh masyarakat Jawa, ataukah sumber buku paket, atau gambar peta dan globe, atau mungkin video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, ataukah gambar candi? Ini sangat jelas, mungkin anak-anak pun akan lebih tertarik yang D, dan yang sepertinya yang cukup nyambung juga yang D Bapak Ibu ya, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi pembahasannya, jawabannya itu D, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Mengapa itu jawabannya? Karena dengan menggunakan video, maka materi yang disampaikan kepada peserta didik akan lebih dipahami dibandingkan dengan cerita guru secara lisan. Seperti itu. Indikator yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Itu maksudnya bagaimana ya Bapak Ibu? Ternyata yang pertama itu melakukan reflektif terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus. Memanfaatkan hasil refleksi tersebut dalam rangka peningkatan keprofesionalan, kemudian melakukan penelitian tindakan kelas PTK untuk meningkatkan keprofesionalan, kemudian mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Ya, betul. Contoh soalnya, untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan apa ya? Apakah soal jawaban singkat, apakah uraian objek, apakah pilihan ganda, atau rubrik penilaian, atau tes performance. Kata kuncinya tadi yang sudah di garis bawah ini jelas sekali Bapak Ibu tentang subjektif dan ranah psikomotor. Berikut pembahasannya. Jawabannya itu adalah D, rubrik penilaian. Sangat jelas bahwa untuk menilai ranah psikomotor, penilaian yang sesuai itu adalah praktek atau performan. Agar tidak subjektif, maka dibutuhkan rubrik penilaian Bapak Ibu. Jadi rubrik penilaian ini dibutuhkan agar kita dapat menilai objektif. Begitu. Kemudian indikator yang selanjutnya memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan, yang ditanyakan itu adalah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan seperti apa. Hasil analisis kondisi pembelajaran menunjukkan semua siswa memiliki handphone. Siswa memiliki handphone, kompetensi dan kerjasama timnya rendah. Nah, guru perlu memberikan umpan balik yang tepat dan spesifik pada siswa, terutama dalam menyelesaikan tugasnya. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan memahami betul tujuan yang akan dicapai. Dan semua siswa menyukai tantangan. Wah, tantangan. Punya handphone, kompetensi kerja sama timnya kurang, seperti itu. Kemudian siswa harus senang dalam belajar dan harus tertantang juga, seperti itu. Model pembelajaran yang tepat itu apakah e-learning, sosial media, mobile learning, cloud computing, atau games based learning.
Jawabannya itu adalah games based learning, karena tadi pembahasannya berdasarkan narasi yang ada, semua siswa memiliki handphone, betul, kompetensi dan kerja sama timnya rendah, maka agar kerja sama timnya dapat terbangun, maka permainan-permainan kelompok itu sangat dibutuhkan. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan, betul, dan dengan games based learning ini anak-anak akan tertantang Bapak Ibu, karena merasa bersaing juga. Seperti itu. Kemudian mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Pak Eko adalah seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan yang dilakukan Pak Eko merupakan upaya pengembangan profesional. Keprofesian berkelanjutan dalam kategori karya inovatif teknologi tepat guna, karya inovatif menciptakan karya, ataukah publikasi ilmiah di media massa, atau pengembangan diri fungsional, yang pengembangan diri secara kolektif. Jawabannya itu adalah B, karya inovatif menciptakan karya. Karena tadi Pak Eko tadi menemukan ya, Pak Eko menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Jadi kata kuncinya tadi menemukan dan sangat inovatifnya. Jadi mungkin jangan terkecoh ke media massanya tersebut. Jadi Bapak Ibu memilih publikasi ilmiah di media massa seperti itu. Indikator yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Dalam berkomunikasi dan untuk pengembangan diri. Banyak situs komunikasi dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan MySpace membuat komunikasi dan saling bertukar informasi semakin mudah. Oke, di sini ditebalkan itu Facebook, Twitter, Instagram, dan MySpace, sosial media. Perkembangan digital ini menuntut baik pendidik dan peserta didik bukan hanya mampu mencari dan memanfaatkan informasi saja, melainkan juga mampu menciptakan, create informasi di internet. Pemanfaatan pembelajaran digital tersebut termasuk dalam potensi apakah akses informasi atau alat komunikasi, media pembelajaran, atau pemanfaatan informasi, atau pendidikan dan pembelajaran. Pembahasannya itu adalah jawabannya itu A, akses informasi. Kenapa akses informasi? Karena tadi ditebalkan Twitter, Facebook, Instagram merupakan perangkat lunak untuk saling berbagi informasi atau mengakses informasi seperti itu. Oke, selanjutnya, hasil analisis kondisi pembelajaran menunjukkan semua siswa memiliki handphone. Oh, ini yang tadi ya? Game-based learning. Oh, sama. Oh iya, oke. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Tadi saya mengingatkan kembali apa yang sudah mengutip apa kata-kata yang sudah didapatkan dari pagi tadi Bapak Ibu, dari Pak Fajar, dari Pak Wahab. Seperti itu, mengingatkan bahwa tips dan triknya itu yang pertama itu tadi bahwa Bapak Ibu nantinya itu kesempatan besar Bapak Ibu yang di sekolah negeri seperti itu atau logika 2 itu adalah tahap 1, karena tahap selanjutnya itu saingan Bapak Ibu akan bertambah karena guru-guru swasta dan fresh graduate pun yang biasanya pemikirannya masih fresh baru keluar dari kampus itu akan ikut serta juga. Mungkin akan lebih berat juga mungkin Bapak Ibu seperti itu ya saingannya jika tidak memaksimalkan kesempatan di tahap yang ke-1 ini seperti itu. Kemudian yang kedua itu tadi ada mengutip juga saya bahwa kualifikasi pendidikan selain PGSD itu yang masuk ke Dapodik bisa jadi linear. Iya tadi yang bukan PGSD ketika pemilihan pendaftaran itu bisa linear ya. Namun belum tahu ke depannya itu akan bermasalah atau tidaknya seperti itu. Kemudian tadi Pak Fajar pun berpesan bahwa untuk yang memiliki di sekolahnya itu memiliki saingan, memiliki sertifikat pendidik, jangan putus asa dulu. Bisa dikejar di
manajerial, dan sosiokulturalnya seperti itu. Kemudian cara belajarnya harus aplikatif. Jadi itu aplikatif kata Pak Fajar itu dengan cara membaca soal yang sudah ada sudah ada kuncinya seperti itu, kemudian dibaca kenapa jawabannya seperti ini, seperti soal seperti ini, kenapa jawabannya itu harus yang seperti ini, bukan yang seperti yang lainnya kayak gitu. Jadi lebih pemahaman soal mungkin Bapak Ibu ya ini maksud oleh Pak Fajar. Kemudian untuk guru swasta pun dari mulai saat ini harus membuat akun. Membuat akunnya harus dari sekarang. Namun untuk pemilihan formasinya itu nanti nunggu tahap kedua ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Fajar itu dari Pak Wahab pesan yang sangat baik itu bahwa jangan terburu-buru dalam mengakhiri pendaftaran. Nah, dalam resume itu jangan buru-buru ketika masih ada hal-hal yang kiranya masih belum fix atau masih mengganjal mungkin Bapak Ibu, jangan dulu diakhiri, karena nanti ketika sudah mengakhiri maka akan ribet juga mungkin untuk mengubahnya atau memperbaikinya. Tadi saran dari Bapak Wahab bahwa mendaftarnya mungkin bisa H-7 atau H-8 seperti itu, karena di website SSCASN pun masih banyak perbaikan-perbaikan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk soal-soal selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa mencari lagi nantinya. Dan tadi pun pemateri kabupaten menjanjikan ya Bapak Ibu bahwa akan diberikan sebuah video di YouTube yang berisikan pembahasan soal-soal yang lebih banyak lagi, mungkin soal-soal P3K. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan seperti itu, karena ini pun pengalaman perdana, mungkin sedang mencari pengalaman dalam kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, dikembalikan lagi ke Ibu Santi. Oke, siap. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah buat narasumber kecamatan kita ya, Pak Bambang Tri Asido. Walaupun pertama tidak apa-apa Pak, sudah suaranya mendayu-dayu sampai saya mau tertidur gitu. Saking mendayunya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau mau curhat, pertanyaan, gimana para narasumber lain, boleh tidak? Mungkin karena masih ada Ada narasumber dari kabupaten ya, Bapak Ibu ya, bisa ada di ditanyakan karena besok kabupaten nanti akan kabur ya Bu ya. Iya betul saya jadi keingetan Pak Wahab. Oh, belum ada ya Pak Wahab. Oh, tadi ada sedikit pertanyaan, katanya netizen sih inginnya besok aja katanya pertanyaan ke saya. Tapi karena saya kurang mumpuni, jadi saya lempar aja ke Pak Wahab kayak Pak Fajar. Pak Wahab, gini nih tentang passing grade. Passing grade. Maaf, ucapan Inggris saya agak bulepotan. Itu apa passing grade, semua kompetensi Pak, sesuai dengan undang-undang yang Bapak baca, karena jujur saya literasi saya masih rendah. Saya terima jadi aja gitu. Oke, Pak Wahab barangkali bisa menginformasikan tentang passing grade berbagai kompetensi. Jadi biar itu pertanyaan titipan dari rekan saya. Barangkali Pak Sudah, Wahab Ibu? menjawabnya. Sudah, Ibu? Ya. Bapak Ibu, untuk terkait passing grade, untuk tahun sekarang itu yang di Permen PAN nomor 28 itu belum dijelaskan secara spesifik. Jadi tertulisnya itu nanti akan diatur kembali melalui peraturan menteri Bapak Ibu. Jadi untuk tahun sekarang belum ada passing grade, karena di Permen PAN yang baru itu disebutkan nanti akan diatur kembali di dalam peraturan menteri. Jadi informasi yang saya dapat sampai hari ini belum ada passing grade resmi dari pemerintah seperti itu, Ibu. Jadi emang belum ada informasinya sampai sekarang, dan peraturan menteri yang mengatur passing grade pun sampai sekarang memang belum terbit seperti itu, Ibu. Oh, tapi yang kemarin saya sempat pelatihan di kabupaten itu masih berlaku tidak bahwa untuk kompetensi teknis itu si passing grade-nya ditentukan sama kabupaten?
Kemudian untuk 3 kompetensi yang lain ditentukan oleh Panselnas, Pak. Untuk passing grade yang teknis itu, Ibu mungkin kemarin ada salah misinformasi. Ternyata untuk passing grade kompetensi teknis itu ditentukan oleh pejabat pembina jabatan fungsional, Ibu. Jadi yang menentukan itu bukan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah bupati atau wali kota, tetapi pejabat pembina jabatan fungsional. Kalau fungsional guru berarti pejabat pembinanya adalah Kemdikbud. Jadi nanti yang menentukan adalah Kemdikbud, Ibu, seperti itu. Oh, iya. Jadi, pejabat pembina jabatan fungsional. Itu untuk guru, jabatan fungsionalnya ada di bawah binaan Kemdikbud. Oh, begitu. Jadi Oke. nanti Kemdikbud berarti yang menentukan passing grade kompetensi teknis. Tapi berkaca kepada tahun-tahun 2019 itu untuk P3K seleksi dari rekan-rekan kita tenaga honorer K2 itu kebanyakan memang gagal di kompetensi teknis, Ibu. Ada yang kurang 1 soal, ada yang kurang 2 soal, dan rekan saya di satu sekolah itu kebetulan kurang 4 soal, Ibu, di kompetensi teknis ya. Mungkin strateginya bisa diatur masing-masing lah bagi rekan-rekan guru yang sudah memiliki serdik, karena nilainya akan mendapat maksimal di teknis, bisa lebih memaksimalkan belajar di kompetensi sosiokultural dan manajerial. Ya, betul, karena mereka sudah punya serdik. Dan rekan-rekan guru honorer K2 pun mungkin karena sudah dapat afirmatif nilai 15% ditambah usia 10%, 20%, mungkin bisa diatur sendiri masing-masing bagaimana strategi belajarnya supaya 3 kompetensi yang disyaratkan di dalam tes seleksi P3K dapat terpenuhi semuanya, dapat mencapai passing grade semuanya. Karena yang punya serdik pun belum tentu lolos, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika serdiknya nilainya 100 di kompetensi teknis, tetapi kalau tes kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya kurang dari passing grade, tetap tidak lolos. Jadi harus bisa memaksimalkan bagaimana strategi masing-masing Bapak Ibu terapkan supaya ketiga kompetensi tadi dapat lulus di atas passing grade. Itu, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, jadi jangan berkecil hati ya untuk Bapak Ibu yang belum dapat rezeki punya serdik. Nah, kesempatan itu masih berpeluang besar, tinggal kita berpikir realistis gitu kan, seperti yang tadi digembor-gemborkan oleh Pak Fajar. Kemudian satu lagi Pak Wahab, ini pertanyaan agak di luar sih, ini pertanyaan tadi rekan saya juga di narasumber. Apakah P3K itu nanti ke depannya bisa juga kan Pak mencalonkan menjadi kepala sekolah? Terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Untuk aturan sekarang Ibu, untuk P3K informasi yang beredar itu nanti kepala sekolah itu akan dibuka sendiri kalau tidak salah Bu. Jadi jangankan kepala sekolah, pejabat tinggi pratama level apa ya, pejabat tinggi pratama itu ya, selevel kadis atau sekdis mungkin ya, eselon 2 mungkin, itu pun nanti akan dibuka informasinya untuk P3K. Oh, udah terbuka ya, jadi siapa dia berkompetensi ya, dia yang punya. Mengadopsi Bapak suaranya hilang-hilang. Halo, jelas Ibu? Yang tadi belum jelas. Kepotong. Halo. Sekarang sudah jelas Bu, suaranya jelas. Halo, mohon maaf suaranya apa sudah jelas Bu? Halo Ibu? Iya Pak. Sudah jelas. Sudah Pak. Oh, sudah jelas. Ya. Jangankan hanya kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. P3K itu sendiri nanti akan diproyeksikan termasuk dalam menyeleksi JPT, jabatan tinggi pratama ya, dan madya juga mungkin ada itu. Ini mengadopsi sistem yang diterapkan lebih dahulu digunakan di DKI Jakarta dalam menggunakan seleksi terbuka untuk jabatan-jabatan strategis seperti Bapak Ibu, khususnya jabatan fungsional. Seperti itu Ibu. Oh iya Pak, saya jujur baru tahu nih Pak. Jadi akan nantinya ke depannya akan ke arah seperti itu. Jadi yang saya tangkap
siapa yang mempunyai kompetensi, ya dia yang bisa menduduki jabatan tersebut seperti itu. Jadi Betul. tanpa mengenal PNS lah, misalnya P3K lah gitu kan, tapi siapa dia yang punya kompetensi, dia yang bisa seperti itu. Oke, barangkali dari yang lain saya kasih satu kesempatan dari peserta, boleh dinyalakan mikrofonnya mumpung masih ada tim kabupaten. Jadi kalau besok kan tinggal kami nih 3 materi lagi, semua dihandle sama tim kecamatan. Jadi akan kesusahan. Oke, Bu Ihat, silahkan Bu Ihat, sudah dinyalakan kan mikrofonnya? Puas-puasin nanya. Oh, kematiin. Ya udah maaf. Puas-puasin nanya, Bu. Saya sengaja belum melepas Pak Abdul Wahab nih. Kan sesuai kontrak kerjanya sampai jam 3. Jadi tolong manfaatkan dia, Bu. Jadi yang belum jelas atau apapun itu nggak usah malu-malu ya. Bapak Ibu silakan tanyakan saja terkait pendaftaran P3K. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab Bapak Ibu. Apapun itu. Nah, itu silakan, nggak usah malu-malu, dinyalakan saja tanpa video juga nggak apa-apa. Takutnya pakai daster gitu. Siapa? Oh iya, ada yang angkat tangan. Ya, Pak Denny silakan. Boleh, silakan Pak Denny. Nyalakan saja mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Elis. Yep. Pertanyaannya ada beberapa, tapi yang pertama adalah di sekolah yang saya ampu tidak ada formasi untuk mata pelajaran saya, Bu. Dan di seluruh Kabupaten Bogor pun tidak ada begitu. Bapak mohon maaf, mata pelajaran apa? Seni budaya. Oh, SB. Itu jurusannya ya, Pak? Enggak, maksudnya Bapak S1-nya jurusan apa? Iya, pendidikan seni musik kalau saya. Oh, seni musik. Baik-baik ya. Kemudian, kan persyaratan untuk mengikuti tahap 2 adalah peserta yang tidak lolos di tahap 1, begitu Bu ya? Betul. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, apa yang harus saya lakukan begitu Bu? Oke, ya saya. Karena kan nggak ada formasi begitu. Oke, apakah pilih asal saja atau bagaimana? Saya masih belum paham itu satu. Terus pertanyaan yang kedua adalah untuk dari jenjang untuk dari jenjang SMP, bolehkah kita melamar ke jenjang SMK atau SMA begitu? Oke. Kalaupun bisa di tahap berapa untuk untuk pendaftaran itunya ya begitu. Karena informasi yang saya dapat sampai hari ini masih begini dan begitu Bu, belum pasti gitu, belum ajeg, belum ajeg. Begini begitu begono ya Pak? Kata si ini begini, kata itu begitu kan. Ya. Barangkali itu saja Bu. Dulu, bukan itu saja. Itu dulu. Ya. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan lanjutan saya nanti raisen lagi begitu. Oke, baik. Oke, Pak Wahab, saya ringkas pertanyaan Pak Denny ini. Jadi yang pertama, Pak Wahab mendengar suara saya kan? Siap Bu, mendengar. Oh, mendengar. Oke. Jadi pertanyaan Pak Denny ini, beliau ini S1 jurusan seni musik. Nah, bagaimana apakah saya bisa mendaftar? Kemudian yang kedua, bisakah dari SMP kemudian melamar ke SMK? Dan itu ada di tahap berapa? Mungkin seperti itu, mungkin singkatnya sih Pak. Bagaimana Pak menjawab pertanyaan seperti ini? Atas ringkasan pertanyaannya. Ringkas banget ya. Dengan Bapak siapa tadi Bu ya? Dengan Pak Denny. Pak Denny. Pak Denny. Irmawan Denny. Pak Irma, dengan Pak Irma.
Terima kasih Pak Irma atas pertanyaannya. Menurut SE atau surat edaran Ditjen GTK terkait kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidik untuk mengikuti pendaftaran P3K tahun 2021, tadi saya lihat sekilas memang untuk guru seni musik itu memang tidak bisa masuk ke guru kelas ya Pak ya. Dan nanti coba dikonfirmasi ulang, bisa lihat di SE-nya. Tadi saya screening sekilas itu memang seni musik tidak bisa masuk ke guru kelas. Berbeda dengan program studi yang lain yang masih bisa masuk seperti Bahasa Indonesia, Matematika, PKN itu bisa mendaftar di guru kelas Ibu ya. Itu kemarin yang mungkin yang masih galau, kok Pak ijazah saya PPKN misalkan, ngajar guru kelas, apakah saya bisa daftar guru kelas? Saya jawab bisa. Sesuai surat edaran dari Ditjen GTK terkait linearitas kualifikasi pendidikan dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Tapi memang ada beberapa mapel atau program studi yang tidak bisa masuk ke guru kelas menurut SE tersebut. Antara lain PAI, Bahasa Inggris, PJOK, dan tadi saya lihat juga seni musik kayaknya nggak masuk itu Pak. Untuk pertanyaan Bapak kedua tadi, apakah nanti Bapak ngajar di SMP, apakah bisa daftar di SMA seperti itu? Untuk lintas jenjang seperti itu bisa Bapak, tapi di tahap 3. Untuk tahap 1, tahap 2 itu masih di dalam lingkup instansi yang sama. Misalkan instansi yang sama itu berarti kalau untuk TK, SD, dan SMP itu bisa daftar antar jenjang pendidikan, bisa di dalam satu kabupaten yang sama. Tapi kalau untuk SMA, SMK, dan sekolah luar biasa atau SLB itu di bawah kewenangan provinsi, Pak Pemprov. Jadi kalau Bapak sekarang honornya di Kabupaten Bogor, baik itu SD, SMP, maupun TK, dan ingin mencoba mendaftar di SMA atau SMK atau SLB, itu nanti bisanya di tahap 3, Bapak. Pak Irma, seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Irma mungkin sudah terjawab jelas ya Pak. Jadi untuk tahap 1 dan 2 mohon maaf karena Bapak background-nya seni musik. Jadi mungkin tidak bisa ikut berpartisipasi di tahap 1 dan 2. Tapi untuk pembuatan akun seperti yang tadi silahkan dibuat saja. Siapa tahu di tengah-tengah perjalanan misalnya di tahap 3 tadi Bapak bisa bisa lintas ya, lintas instansi. Nah, jurusan Bapak dengan background seni musik ada formasinya. Seperti itu. Bagaimana Pak Denny? Pak Irma bagaimana Pak Irma? Ya, boleh dibuka mikrofonnya. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Silakan Bapak, jika ada yang ditanyakan kembali. Oke, ada lagi yang raise your hand? Yang mau bertanya ini di jam saya lumayan 15 menit lagi. Ayo Bu, puas-puasin nanya tuh, mumpung ada Pak Wahab. Itu raise, oh Bu Ihat boleh. Oh, ya, boleh. Bu Ihat raise your hand-nya sebenarnya bisa di chat. Ada di Zoom-nya. Oh, langsung Ibu, bagus tuh malah. Tapi langsung juga nggak apa-apa, untung kelihatan gitu di layar yang sama dengan saya. Silakan Bu Ihat, boleh. Kok Bu Ihat sih? Siti Sophia. Ih. sorry. Siti Sophia, Pak Bam. Aku melihatnya Bu Ihat, ya Allah, maaf, mata saya lagi keder. Cek. Ya, udah. Silakan Pak Irma. Oh, Pak Denny aja ya. Aku, Pak. Oh, Pak Denny oke ya. Nih Bu, nih bisa. Ini gimana? Aduh, nih. Pak Denny. Pak Denny tadi saya panggil-panggil nggak ada. Ini Bu Siti Sophia mau nanya. Ini tadi si mikrofonnya nggak bisa dipencet-pencet, Bu. Oh, Aku di lem biru, Pak. Nggak Ya udah, bisa- silakan Pak Denny, beberapa kali silakan. pencet unmute nggak bisa. Oh, berarti akan yang pertanyaan yang pertama tadi dirasa menurut saya bukan begitu pertanyaannya maksudnya. Oh, bukan ya, silakan Pak. Untuk pertanyaan yang pertama adalah kan saya tidak ada formasi di sekolah dan tidak ada formasi di kabupaten, di seluruh kabupaten maksudnya tidak ada formasi satupun.
Nah, Iya. untuk tahap 1 dan tahap 2, bagaimana yang harus saya lakukan? Otomatis kan nanti ketika pendaftaran tidak ada keluar instansi yang mana akan dipilih, begitu maksudnya. Betul. Saya harus, karena tidak hanya saya, maksudnya ada rekan saya pun demikian di formasi sekolah dan formasi seluruh Kabupaten Bogor tidak ada gitu. Sedangkan kan kalau mau ikut tahap 2 itu adalah harus tidak lulus dari dari tahap 1 gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak, Bu? Barangkali bisa dijawab. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bu Elis, coba jawab ya. Iya sok Pak. Pak Denny itu sekarang satminkalnya di mana? Di SD? Di SMP, Pak. Di SMP mana, Bapak? SMP 1 Jonggol. Di SMP 1 Jonggol, berarti Bapak karena tidak ada formasi, mungkin sementara saran dari kami sama seperti saran kami kepada guru PAI yang belum ada formasinya. Jadi untuk sementara ini cukup sampai buat akun saja, Bapak. Tidak perlu milih formasi, karena dipaksakan milih formasi pun nanti saat cetak kartu di bagian bawah itu formasi jabatan akan kosong atau strip. Seperti itu. Dan tadi Bapak sampaikan bahwa yang bisa ikut tahap 2 adalah guru yang tidak lolos tahap 1. Bukan seperti itu, Bapak. Jadi semua guru yang tidak ada formasi di tahap 1, biarpun dia nggak ikut tahap 1, nanti bisa ikut tahap 2. Kalau di tahap 2 ternyata nanti ada tambahan formasi lain dari kabupaten maupun dari provinsi maupun dari Kementerian Pendidikan, seperti itu. Jadi yang bisa ikut tahap 2 itu tidak hanya yang ikut tahap 1, tapi tahap 2 pun langsung ikut bisa. Contohnya adalah tadi seperti guru-guru, rekan-rekan guru kita di sekolah swasta maupun PPG, mereka tidak ikut tahap 1. Karena memang kesempatan yang diberikan kepada mereka adalah nanti tahap 2. Mereka baru bisa ikut memilih formasi di tahap 2. Sama seperti Bapak, misalkan saat ini tahap 1 tidak ada formasi, baik di seluruh kabupaten tidak ada formasi. Berarti Bapak kalau saran saya ya cukup sampai membuat akun saja, Bapak. Karena apa? Karena membuat akun itu kan diwajibkan saat ini sampai tanggal 21 itu. Nanti kalau tidak buat akun, dikhawatirkan tiba-tiba bulan Agustus atau bulan September tiba-tiba muncul formasi Bapak karena belum buat akun, nanti tidak bisa memilih formasi. Ya kalau saran saya cukup sampai membuat akun website SSC ASN saja. Kalau mau misalkan dipaksakan memilih formasi pun karena formasinya tidak ada, bisa sih tetap sampai cetak kartu pendaftaran itu bisa sampai akhir. Tapi di bagian kolom bawah itu, formasi jabatan, itu pasti akan strip. Karena tidak ada formasinya, seperti itu. Baik, kalau begitu alhamdulillah sudah terjawab Pak ya, alhamdulillah. Ya Pak, nanti itu Pak, coba saya kirimkan SE tentang kualifikasi pendidikan dan linearitas Serdik yang dari Kemdikbud itu Pak, dari Dijen kita. Karena nanti Bapak coba ketik, cari saja file, setelah saya kirimkan filenya, nanti Bapak cari di file itu, ketik aja seni musik itu, kira-kira formasi apa yang bisa Bapak daftarkan. Karena kan tidak hanya formasi, kan tidak hanya seni musik, harus ke seni musik, tidak kan. SE itu ada sekitar 178 kata kunci seni musik tadi, saya coba screening sebentar tadi. Oke, baik Pak. Berarti untuk kesimpulannya, yang tadi untuk pertanyaan pertama alhamdulillah sudah jelas. Untuk pertanyaan kedua berarti kesimpulannya adalah untuk lintas jenjang dan lintas daerah itu tahap 3 begitu Pak ya? Tahap 3 Bapak, betul sekali. Berarti tahap 2 belum bisa lintas daerah ya? Harus tetap belum bisa lintas daerah dan lintas jenjang Bapak. Betul. Oh iya, udah baik. Pak Denny, tadi saya juga jawab gitu deh. Tapi kok Pak Denny nggak paham ya? Oh begitu ya? Iya Pak, saya tadi jawab gitu Pak. Bikin daftar akun dulu, Bapak nggak percaya ke saya. Oh maksudnya, iyalah mungkin saya salah, nggak apa-apa. Laki-laki memang salah Bapak. Iya. Ama emak karena harus saya masih ngalah, laki-laki jadi nggak apa-apa. Ada Oke, baik, terima kasih Bapak, Ibu. Sama-sama Pak Denny. Ya. Ini Pak Abdul Wahab, ada Bu Nong Jakia Ulpah, Bu Ulpah mau bertanya. Ya, silakan terakhir ya, soalnya tinggal 10 menit lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, untuk pengisian biodata yang ada di
pendaftaran yang kemarin itu yang menanyakan tentang akreditasi universitas yang kita pernah ikuti, Pak. Seperti saya kan lulusan dari universitas terbuka. Yang ditanyakan di situ universitas terbuka itu akreditasinya seperti apa? Yaitu maksudnya A apa B maksudnya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tunggu informasinya dari Bapak. Terima kasih Ibu Nong atas pertanyaannya. Ibu, kalau boleh tahu lulus dari UNJ itu tahun berapa ya Ibu ya? 2012, Pak. UT atau UNJ, Bu? UT, Pak. UT. 2012. Untuk akreditasi UT, Ibu kan karena gimana ya? Nanti coba saya carikan Bu yang untuk akreditasi UT lulusan tahun 2012 ya Bu ya. Bulan apa Bu? Biar sekarang saya terperincikan gitu, nanti saya carikan. Iya, Pak. Karena itu Bulan apa bingung, Ibu? Pak. Bulan apa Ibu lulusnya? Itu. Lulusnya bulan apa Ibu kalau boleh tahu? Bulan Oktober. 12 Oktober kalau nggak salah. 04 Oktober 2012. Di ijazahnya ya Ibu ya, seperti itu ya? Iya. Nanti coba saya bantu carikan Ibu untuk akreditasi Iya. UT lulusan Oktober 2012. 4 Oktober 2012. Karena saya masih ragu di situ, Pak, ditanyakan untuk akreditasi universitas terbuka itu pada saat itu akreditasinya A apa B gitu loh. Berarti akreditasi universitas saja ya Ibu ya, untuk akreditasi prodi sudah ada. Akreditasi terbuka. Kalau nggak saya isi nanti takutnya berpengaruh, Pak. Ya, nanti coba saya bantu carikan Ibu. Nanti Ibu japri saya saja ya Bu ya, WA saya. Tadi WA sudah saya cantumkan di chat list. Ibu coba japri saya saja nanti ya. Pak. WA Bapak sudah ada di sini. Ada Ibu. Coba saya tulis lagi kalau nggak muncul. Tadi perasaan saya udah chat. Coba saya chat WA ya Bu ya. Makanya sampai saat ini pun saya untuk pengisian biodata itu belum sampai resume, Pak, karena masih bingung. Kalau saya lewatkan takutnya nanti jadi permasalahan. Dari SD mana Ibu kalau boleh tahu? SD Sukamana 02, Pak. Ya, Ibu. Itu WA saya sudah saya kirimkan di chat. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya pernah ikut waktu P3K yang tahun kemarin, Pak. 2019. Namun saya belum beruntung, Pak. Belum beruntungnya di mana Ibu? Bagian mana? belum lulus, Pak. Dari kompetensi itu yang diteskan itu kompetensi mana yang belum lulus? Passing grade. Passing grade. Kompetensi mana Ibu? Kurang beberapa poin saja, Pak. Di teknis, sosiokultural atau manajerial Ibu yang kurang? Kayaknya kemarin itu di sosial kultural kayaknya, Pak. Kurang. Kayaknya seperti itu. Nah, kalau sudah punya pengalaman seperti itu kan setiap orang bisa punya strategi masing-masing. Oh, kemarin saya lemahnya di sini. Berarti bisa belajar lebih giat lagi di yang kita tidak lulus kemarin, Ibu. Iya. Seperti itu. Semangat, Bu. Kedua pasti ya, Bu ya. Karena bisa ikut P3K 2019. Waktu CPNS juga saya pernah ikut, Pak. 2013 itu. Aja. Ini untuk yang 3 kali ya, mudah-mudahan lah doa untuk dari semuanya semoga ya berhasil. Amin. Ya. Karena saya di sini sudah 17 tahun saya mengabdi, Pak. Luar biasa ya. Iya. Oke, bagaimana Bu Ulfah, sudah jelas terjawab? Nah, ya sudah, nanti sama Pak Wahab mau dibantu cari Bu Santi. Terima kasih banyak. Tadi ada Bu Resti jawab B, kayaknya UT mah katanya. Oh. Tahun berapa itu BM-nya? Japri Bu Resti saja ya. Ini soalnya waktu di saya tinggal 5 menit lagi. Sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, kita berusaha on time dengan waktu ya, baik itu waktu mulai ataupun waktu selesai. Jadi kita berpatokan ke jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Oke, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Tiba saatnya saya untuk melepas Pak Abdul Wahab.
Dan Kalau Pak. masih ada Ibu, satu lagi lah, nggak apa-apa lah Ibu. Ayo. Oh, Kita nggak apa-apa, break dulu. satu lagi. Oke, saya ambil dari chat aja kali ya, Pak. Silakan Ibu. Ini chat dari Bu Ihat. Ada di chat, setelah melaksanakan tes 1, 2, 3 gagal, selanjutnya bagaimana nasib kami? Ada tindak lanjutnya enggak? Ini mah dari pahitnya. Positifnya mah mudah-mudahan dalam tahap 1 tes saja kita lolos semua. Gitu Pak katanya. Jadi kalau manisnya mah tidak usah kita sebut ya, dapat NIP semua. Nah ini gimana nih kalau saya 1, 2, 3 gagal? Seperti itu Pak. Silakan 1, 2, Pak. 3 gagal berarti dalam arti tidak lulus passing grade atau tidak dapat formasi Ibu. Oh iya ya. Tuh. Bu Ihat bisa dinyalakan mikrofonnya biar bisa berdialog langsung. Bu Ihat. Ya, Pak Bambang. Ya, silakan Bu Ihat. Silakan Ibu Ihat. Tidak lolos misalkan gitu. Passing grade-nya. Kalau passing grade-nya tidak lolos berarti ya gimana ya? Ya karena standar KKM yang ditentukan oleh Kemdikbud dan BKN setelah kemudian ya harus lolos KKM itu Ibu. Tapi kalau misalkan yang Ibu maksud bahwa tahap 1 lolos passing grade tetapi tidak dapat menempatkan formasi, nilai Ibu bisa digunakan lagi di tahap 2, tahap 3, bisa terus digunakan. Tapi kalau tiga-tiganya tidak lolos passing grade, ya gimana ya? Apakah nanti ada sesi pengampunan dosa atau remedial? Jadi kalau kalau saya sarankan Bapak Ibu itu nanti pulang dari sini jangan marahan sama temennya, kamu sayanganku ini bukan Ibu. Jadi saingan kita itu sebetulnya adalah KKM atau passing grade yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau kita sudah lolos passing grade di tahap 1, biarpun nanti kita pas perankingan penempatan itu kalah dengan teman kita dapat di formasi SD kita tidak dapat karena kalah perankingan, tapi kita sudah agak tenang karena kita sudah lolos passing grade. Dan nilai passing grade tersebut dapat digunakan untuk mendaftar di tahap 2 maupun tahap 3. Tahap 2-nya pun tetap ikut tes lagi. Nanti nilainya diambil yang paling tinggi dari tahap 1, tahap 2, atau tahap 3. Jadi sebetulnya kalau saya bisa sarankan, sebetulnya sih lawan kita itu bukan teman kita, tetapi passing grade. Sudah marah-marahan sama temennya, saling sini-sinisan, ternyata semuanya nggak lolos passing grade. Sama saja itu. Iya, jadi sebetulnya lawan kita itu passing grade. Betul, setuju. Baik, mindset baru kita ya. Jadi jangan sampai marah-marahan dengan teman satu sekolah karena jadi musuhan ya. Iya, ternyata kan hanya temennya musuhan iya, KKM nggak lulus semua. Saya mau menyederhanakan aja lah passing grade itu dengan KKM kali ya. Kalau dari betul Ibu, KKM. Kalau dari formasi kenapa Bu? Kan Ibu linear bukan Bu? Ibu backgroundnya nggak ada apa? Kalau lulus tidak ada. Bagaimana Bu? Diulangi Bu, coba diulangi pelan-pelan saja. Kalau tidak lulus karena tidak ada formasi, gimana tuh Bu? Ditalu. Gimana Bu? Lulus tapi tidak dapat formasi? Tidak lulus. Tidak lulus. Tidak ada formasi. Tidak lulus formasi. Justru ada formasi dulu Bu tahapannya, baru lulusan. Bu Sofi gimana? Kalau tidak lulus di formasi, tidak ada formasi, terus? Oh, lulus tapi tidak ada formasi. Berarti Ibu bisa memilih formasi kembali di tahap 2. Ibu bisa memilih di sekolah lain. Tahap 2 itu bebas Ibu memilih lagi. Misalkan tahun sekarang tahap 1 Ibu tidak lolos karena formasinya sudah diisi oleh teman yang nilainya lebih tinggi.
Ibu pada tahap 2 bisa memilih formasi bersama dengan rekan-rekan kita, guru swasta maupun yang baru lulusan PPG seperti itu. Jadi di tahap 2 itu nanti semua guru yang sudah mendaftar di tahap 1 maupun yang belum seperti guru swasta dan juga lulusan PPG itu akan melakukan pemilihan formasi ulang di tahap 2 dan di tahap 3 itu. Seperti itu. Ayo. Oke, udah jelas kan Bu Ihat? Ya, terima kasih Pak, Bu, Oke. atas Kita Sami. sodaqallahul adim nih Pak. Silakan mangga Abdi ngikut janten eta moderator nah hostna. Moderator, nak. Bapak jangan ngomong Sunda, Jawanya kelihatan. Sok bener. Oke. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat dan tetap semangat tentunya. Tibalah kita di penghujung acara untuk hari ini. Saya ingatkan kembali untuk besok masih tetap bersemangat karena besok ada 3 kompetensi yang harus diperjuangkan oleh semua kategori, baik yang punya serdik ataupun memang yang tidak punya serdik. Jadi harus ada KKM yang mesti dipenuhi gitu kan. Untuk besok saya ingatkan kembali jadwalnya. Jam pertama ada materi sosial kultural, insya Allah saya sendiri yang akan membawakannya. Kemudian di jam keduanya ada materi manajerial, Bu Anissa Ratna Pertiwi yang akan menyampaikannya. Dan yang ketiga ada materi wawancara, Ibu Cucun Sri Depi yang menjadi pamungkas untuk penyampaian materi di pembekalan P3K ini. Satu hal yang ingin saya ingatkan, tadi yang Pak Wahab jadi keingetan, betul. Jadi jangan menjadi musuh ya Bu, walaupun memang walaupun memang ya emang pada saat tesnya berlomba dengan teman satu sekolahan, tapi KKM lah yang harus kita kalahkan. Nah, kita harus fokus di bagaimana bisa mencapai KKM tersebut. Seperti itu. Kemudian juga tetap semangat, jangan berkecil hati. Sedikit, Allah itu tidak tidur ya. Jadi Allah itu tidak tidur, akan melihat semua usaha yang akan kita lakukan. Itu saja penutup dari kami. Saya atas nama panitia merangkap narasumber kecamatan dan juga kabupaten mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama pelaksanaan giat P3K hari pertama ini masih banyak hal yang yang masih banyak kekurangan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan saya yang sangat super ya. Saya tadi ciut sekali ngelihat CV dari Pak Fajar, Pak Abdul Wahab gitu. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa terus mengembangkan diri saya dan bisa menyebarkan inspirasi ke Bapak Ibu yang lainnya dalam hal kebaikan tentunya. Oke, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini mendapat manfaat, kemudian juga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan karena corona itu nyata adanya. 2 hari ini kita rekord, jadi jangan sampai abai terhadap prokes. Oke. Kita baca ya bersama-sama doa kafaratul majlisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bapak, saya izinkan untuk lab ruangan. Terima kasih Bu Elis. Siap.